tahun 2023 dengan kegiatan webinar diseminasi terkait dengan SKP. Kegiatan ini mengawali kegiatan kita di tahun 2023. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan selanjutnya terus bisa kita laksanakan. Hari ini kita ambil bentuk kegiatan webinar karena memang supaya ada nilainya. Jadi kalau kita hanya sekedar pertemuan diseminasi aja mungkin ya paling tidak kita kawalah kita memanfaatkan sertifikatnya minimal untuk penunjang. Jadi nilai webinar untuk penunjang itu kan satu untuk pengawas Bapak Ibu lah. Jadi kita buat kegiatan kita ini dengan webinar. Dikatakan diseminasi karena apa yang kita sampaikan pada hari ini kita saling berbagi dari kawan-kawan kita yang sudah menggawi atau sudah menyusun SKP. Jadi kita minta kawan-kawan yang sudah menggawi atau melaksanakan atau menyusun, kita minta berbagi pada hari ini, ataupun dalam arti diseminasi artinya kita berbagi ilmu atau pengetahuan atau informasi yang didapat lebih awal. Terutama Pak Bir Hasani, Pak Haji Bir Hasani yang sudah melaksanakan atau menyusun SKP sehingga kita minta untuk berbagi pada hari ini. Begitu juga Ibu Haji Hadarawati, beliau membantu menyusunkan untuk guru, maka kita minta berbagi pada hari ini. Nah, kalaupun Ulun juga menyampaikan karena Ulun mendapat informasi mungkin lebih awal dari Bapak Ibu terkait dengan informasi dari kawan-kawan di nasional. Jadi Ulun sampaikan juga pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, SKP kita laksanakan, kita dahulukan di bulan Januari ini karena memang situasinya atau kondisinya memang mendesak Bapak Ibu lah. Kalau menurut aturan kan tanggal 20, rasanya tanggal 20 lah, 20 Januari itu paling lambat. Tapi mungkin karena ini masa transisi, masih bisa lah telat-telat sedikit-sedikit. Nah itu alasannya sehingga ini kita laksanakan pada Bapak Ibu, di dalam undangan kita ada SKP dan HEKP Bapak Ibu lah. Jadi SKP itu sasaran kinerja pegawai, kalau HEKP itu hasil evaluasi kinerja pegawai. Yang sebenarnya dikatakan SKP ya klop 2 HEKP, cuma kita hanya ingin memunculkan tidak hanya perencanaan tapi juga evaluasi kita munculkan. Jadi hasil evaluasinya. Nah, karena di dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022 yang menjadi rujukan SKP untuk tahun 2003 ini, di sana disebutkan bahwa laporan kinerja pegawai itu harus melampirkan SKP dan hasil evaluasi kinerja pegawai atau kita singkat dengan HEKP. Nah, itu alasannya kenapa kegiatan kita hari ini dinamakan SKP dan HEKP. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita sebagai aparatur sipil negara, sebagai PNS tidak menyusun SKP, Pak Haji ada sebagai. Jadi kalau Bapak Ibu kita tidak menyusun SKP itu sebenarnya ada sanksinya. Terutama kalau kita mungkin terkait dengan urusan-urusan kepegawaian itu akan terbentuk. Jadi ada persyaratan-persyaratan harus itu alasannya maka SKP itu penting. Dan Bapak Ibu, setiap instansi itu diamanahkan di dalam ketentuan itu bahwa setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan pegawai. Nah, pengelolaan pegawai itu diawali dengan kontrak kerja. Nah, kalau dalam istilah Permenpan itu dikenal dengan SKP. Oleh karena itulah maka Bapak Ibu, SKP itu wajib disusun oleh semua PNS dan P3K. Jadi beda yang tahun ini dengan yang lama. Jadi Permenpan nomor 6 dengan sebelumnya itu adalah P3K pun wajib menyusun SKP. Jadi perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan di daerah yang masuk P3K itu juga wajib menyusun SKP. Jadi SKP yang ada ini meliputi PNS dan P3K.
Nah, kemudian perbedaan lainnya Bapak Ibu, SKP yang baru ini, yang Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini, itu ada istilah ekspektasi atasan. Kalau dulu mungkin kadang muncul, jadi harapan hasil kerja dari atasan kita. Jadi sebenarnya ada dialog antara kita dari pengawas, mungkin dari Pokjawas Kabupaten Kota kepada Kemenak kita masing-masing. Harapan Bapak Kemenak itu apa terhadap pengawas. Nah itu sebenarnya yang menjadi ekspektasi atasan. Makanya nanti ada hasilnya sesuai dengan ekspektasi, di atas ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Jadi adalah istilah ekspektasi. Nah kemudian lagi perbedaannya di SKP yang baru ini itu tidak lagi muncul angka kredit. Kalau sebelumnya kan beda. Jadi yang pengawas 4A, pengawas yang 3D, atau pengawas utama media, itu beda angka kreditnya. Nah ini kada muncul lagi di formatnya. Jadi angka kredit kada muncul lagi. Jadi lebih kepada ekspektasi atasan dan prestasi atau kinerja organisasi yang dimunculkan. Jadi tidak mesti nanti SKP yang ada ini harus sama persis dengan Bupak. Misalnya kita menyusun SKP 2023, lalu nilainya sama dengan Bupak. Jadi Bupak itu boleh lebih dari SKP. Artinya mungkin ada kegiatan lain yang kita lakukan yang tidak kita masukkan di SKP, muncul nanti di Bupak kita. Nah itu bedanya dengan yang dulu. Kemudian juga di SKP yang baru ini itu lebih kepada kualitatif deskriptif lah. Artinya kalau dulu kan ada istilah 90, 85, nah itu hanya dalam proses, tapi di dalam hasil dokumentasinya ada muncul lagi angka 90 yang ada nanti baik kurang, kemudian ada deskripsinya, ada emosinya, ada muncul tanda jempol ke atas, jempol ke bawah, itu yang muncul. Nah kemudian terkait dengan penilaian perilaku, dulu juga ada perilaku, tapi sekarang lebih banyak perilaku kerja itu disingkat dengan berakhlak. Nah, awal-awal tuh dikira berakhlak nih apa, berakhlak mulia, ternyata berakhlak itu ada kepanjangannya. Jadi berakhlak itu berorientasi pelayanan, bar-nya itu berorientasi pelayanan, A-nya itu akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis lah, L-nya loyal, A-nya adaptif, K terakhir itu kolaboratif. Jadi berakhlak, tujuh perilaku yang dinilai, dan itu deskriptif. Makanya di dalam dokumen nanti ketujuhnya itu ada bunyinya, ada deskripsinya, kayak modal raport siswa kita juga lah, ada deskripsinya. Jadi kayak ada yang dulu kan misalnya berorientasi pelayanan nilainya 90 atau 87 dulu angka, nah sekarang ada angka-angka lagi. Nah kemudian Bapak Ibu, tindak lanjut dari itu semua ada nanti juga di dokumen itu penghargaan atau sanksi. Jadi muncul di sana penghargaan atau sanksi, bunyinya itu ada. Nah itu Bapak Ibu mungkin sekadar pengantar dan sekaligus mungkin pembuka di kegiatan kita pada hari ini. Dan insya Allah hari ini ya akan menyampaikan kawan-kawan yang sudah menyusun. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan yang bersedia meluangkan waktu pada siang ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan bagi kawan-kawan yang mungkin ada kesibukan. Mudah-mudahan kawan-kawan di kabupaten kota bisa menyampaikan kepada yang lainnya. Dan Bapak Ibu perlu diingat bahwa ini hanya berbagi, artinya kalau ada mungkin yang lebih baik atau mungkin ada penyempurnaan itu tidak menutup kemungkinan. Artinya yang kita sampaikan hari ini bisa saja masih ada perbaikan. Artinya inilah yang kami dapat sementara. Jadi mungkin nanti di Kanwil pun ada perubahan-perubahan, mungkin ada masukan-masukan lagi. Demikian Bapak Ibu sambutan dari kita, dan kita sama-sama membuka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah acara inti webinar diseminasi